semua proyek yang berkaitan dengan manusia gitu, ya mau nggak mau pastilah stakeholder engagement itu jadi penting. Yang paling penting itu sebetulnya adalah mindset dari yang punya proyek. Menjadi bagian dari mereka, paham budaya mereka, tahu kebiasaan mereka, akan membuat si stakeholder engagement officer diterima dengan baik. Good day Avenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers? Semoga hari-hari Avenuers selalu good day ya. Dan hari ini Melanie tidak sendiri nih, Melanie ditemani oleh salah satu narasumber hebat. Beliau adalah Mbak Diah Indrapati atau sapaan hangatnya Mbak Ibe, yaitu sebagai Direktur Eksekutif Institut Harkat Negeri dan juga Co-Chair International Association of Facilitator Chapter Indonesia dan memegang khusus salah satunya di bagian stakeholder engagement. Selamat siang Mbak Ibe. Halo. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ceria kayak senyum kamu. Ceria, oke siap. Nah, Mbak Ibe, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Oke. Salah satunya kita ingin membahas topik yaitu tentang stakeholder engagement. Oke. Seperti yang kita tahu nih Mbak Ibe, bahwa di suatu proyek itu pasti tidak terlepas yang adanya dengan stakeholder ya. Stakeholder itu membantu jalannya proyek itu sendiri. Tidak terkecuali dengan kebijakan publik nih Mbak Ibe. Nah, seberapa signifikan peran stakeholder engagement bagi kesuksesan proyek itu sendiri? Oke. Sebetulnya semua proyek yang berkaitan dengan manusia gitu, ya mau nggak mau pastilah stakeholder engagement itu jadi penting. Bagaimana kita bisa melibatkan dengan baik semua orang yang punya pengaruh atau terdampak atas proyek ini, nah itulah yang dikerjakan oleh stakeholder engagement. Gitu. Berarti benar-benar tidak boleh jauh-jauh juga dengan peran stakeholder itu sendiri. Nah, itu lagi, balik lagi nih. Seringkali orang mikir bahwa, oh proyekku ini nggak ada urusannya sama masyarakat, gitu ya, misalnya. Ini tuh kita cuma ngerjain sesuatu yang teknikal dan membangun infrastruktur gitu misalnya. Cuma kan masalahnya ketika kita melakukan sesuatu, kita kan ada di bentang social scape dari masyarakat gitu kan. Nggak ada satu daerah yang nggak ada manusianya gitu kan sekarang ini gitu maksudku. Jadi ya bagaimanapun ya pastilah gitu akan dibutuhkan yang namanya stakeholder engagement. Berarti apa sih yang perlu diperhatikan nih Mbak Ibe sebelum dan saat bahkan sesudahnya nih untuk menghadapi stakeholder itu sendiri? Oke, yang paling penting itu sebetulnya adalah mindset dari yang punya proyek. Itu yang tadi aku bilang, seringkali orang tuh ngeliatnya gini, yang tadi aku bilang gitu ya, ini proyeknya tuh proyek yang teknikal. Jadi buat apa ada stakeholder engagement? Orang kita cuma bikin jalan, apa urusannya gitu. Nih aku memberikan contoh nih, kayak misalnya gini, ada orang gitu ya, bikin proyek, dia bangun jalan. Nggak ada orang di situ, adanya ini di hutan kok, kita bikin jalan di hutan. Urusannya apa? Mesti bikin stakeholder engagement. Nah, dia lupa bahwa jalan itu dibangun di tengah-tengah hutan, di sekeliling itu juga ada orang-orang yang memanfaatkan hutan tersebut. Entah itu orang memanfaatkan hutan itu salah satunya adalah madu, ngumpul madu gitu ya. Kalau kita nggak melibatkan, jadi stakeholder engagement bukan berarti bahwa oh orangnya mesti kita ajak. Enggak, ada beberapa hal lain gitu yang dilakukan oleh stakeholder engagement. Misalnya salah satunya adalah kita ngasih tahu kepada masyarakat yang ada di sekitar proyek yang kita buat akan dilakukan proyek ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat proyek itu dilakukan, kita juga mensosialisasikan ke masyarakat gitu bahwa di tempat ini nih nanti akan ada kegiatan-kegiatan ini gitu. Supaya masyarakat aware gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang kalau misalnya dia bikin jalan di tengah hutan di Sumatera, terus dia pikir bahwa nggak perlu pakai stakeholder engagement gitu. Nggak perlu ada sosialisasi orang tengah-tengah hutan. Dia lupa ada orang-orang yang tadi tuh ngumpulin madu. Ketika dia nggak tahu-tahu ada pohon madunya ditebang gitu, terus dia marah. Dan kemudian kalau di demo tuh kan kata yang ada di Jakarta gitu. Tapi kalau misalnya mereka dihambat untuk bisa melakukan itu, mulai dari hambatan yang ala kadarnya sampai hambatan fisik berantem gitu misalnya, gitu kan bisa aja
gitu. Kenapa aku bilang bahwa mindset yang punya project itu penting? Karena seringkali itu merasa bahwa cuma bikin beginian doang, nggak ada, ngapain kita ngelibatin orang desa gitu. Nah, mulainya itu justru dari situ, gitu. Jangan baru ada stakeholder engagement ketika teman-teman yang mengerjakan project melihat nih resikonya gede banget nih, masyarakat tuh pada marah nih, baru ayo kita cari siapa yang bisa ngerjain stakeholder engagement. Ya jangan gitu juga dong, gitu. Preventif itu kan lebih baik gitu kan, gitu. Nah, kalau dari yang Mbak Ibe setelah jelaskan tadi, berarti sebenarnya faktor utama yang perlu diidentifikasi, yang paling utama itu dari stakeholder engagement itu apa, Mbak Ibe? Oke, yang mesti dilihat itu adalah pertama kita tahu betul yang sedang kita kerjakan ini apa, dan kemudian dampak yang dialami oleh masyarakat yang ada di seputaran daerah proyek kita karena proyek ini apa. Gitu, sehingga itu yang nanti akan kita komunikasikan atau kita atasi gitu dengan masyarakat bersama-sama. Jadi misalnya bikin jalan gitu, gimana caranya melibatkan masyarakat? Kan masyarakat nggak bisa bikin jalan, tapi kita lihat gitu, apakah ketika kita membuat jalan ini kita ngeblok gitu, apakah jalan kita buat ini dia ngeblok kegiatan masyarakat yang lain gitu. Yang tadi aku udah bilang ya, soal misalnya contohnya pengumpul madu gitu, itu pohonnya hilang gitu. Atau misalnya sesimpel bahwa yang dulu aku alamin itu adalah kebunnya itu berada di lintasan perpindahan jalur gajah gitu. Karena si jalur koridor itu sekarang berubah jadi kebun sawit, gajahnya bingung kan, mau lewat yang mana gitu. Yang ada adalah mereka bergeser, yang diterjang kebun masyarakat gitu. Apa yang terjadi kalau yang diterjang kebun masyarakat? Masyarakat bertani, berladang, kalau dia bawa anak, dia bawa istrinya, punya resiko gitu. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat tahu? Ya itu tadi, mesti ada stakeholder engagement-nya gitu. Kita tahu masyarakat ini nanti gimana, tapi barangkali kita juga bisa menggunakan pengetahuan masyarakat untuk mengurangi resiko proyeknya kita gitu. Bisa jadi dia nanti akan ngasih tahu bahwa mungkin posisi kebunnya jangan begini, tapi geser sedikit gitu supaya si jalurnya ini, jalur perpindahan gajahnya aman, misalnya begitu. Karena kan masyarakat yang lebih tahu gitu. Itu sih salah satu gunanya ada pelibatan stakeholder. Dan juga apakah masalah ini penting juga diselesaikan oleh masyarakat. Maksudnya gini, bisa jadi proyeknya lancar kalau masyarakatnya kita libatkan juga, gitu. Jadi kita nggak sendirian gitu loh. Atau untuk hal-hal mitigasi yang lainnya, gitu sih. Oke, jadi banyak pihak yang memang perlu diperhatikan dari segi sebelum, saat, dan juga sesudahnya agar resikonya itu bisa kita minimalisir seperti itu ya. Resiko dari proyeknya. Dari penjelasan Mbak Ibe tadi, pastinya ada pro dan kontranya ya Mbak Ibe. Tidak terlepas dari masyarakatnya ataupun yang sedang mengerjakan proyek itu sendiri. Nah, bagaimana cara stakeholder engagement ini menghadapi pertentangan pro dan kontra itu sendiri saat proyeknya itu sedang berlangsung? Oke. Seperti yang aku tadi bilang, kalau yang paling utama itu adalah mindset dari teman-teman yang punya proyek dan yang mengerjakan proyek. Soal masyarakat tentunya. Karena ini yang akan mempengaruhi bagaimana si stakeholder engagement officer-nya ini nanti akan bersinggungan dengan masyarakat. Kalau ngomongin masyarakat soal pro dan kontra gitu, sebetulnya ketika kita tahu betul persoalannya apa dan kita memahami karakter stakeholder kita, itu akan lebih mudah dikerjakan dibanding kalau misalnya teman-teman tidak didukung dari internal tim sendiri gitu, yang merasa bahwa ya kan kita nggak ada masalah, udah nggak usah dikerjain stakeholder engagement-nya, nanti aja kalau ada masalah. Nah itu lebih susah. Yang tadi aku bilang mindset, kalau kontra tuh dia akan bilang nggak perlu ada stakeholder engagement gitu kan. Tapi kalau dia ngerasa bahwa udahlah nggak usah, nanti aja kalau ada masalah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Nah kalau udah ada masalah kan itu persoalannya beda lagi gitu ya. Jadinya crisis management nanti, bukan stakeholder management gitu.
Yang ribet itu menurutku adalah mengelola di dalam tim project itu sendiri sebetulnya. Itu jauh lebih berat daripada kita ngadepin masyarakat. Oke. Jauh lebih berat untuk menyatukan pemikirannya juga ya? Ya. Di dalam internal projectnya itu sendiri. Baik, oke Mbak Ibe. Di sini Mbak Ibe, di Indonesia ini kan kita mempunyai budaya yang ramah-tamah ya. Toleransi juga, dan juga istilahnya kita budaya yang memang selalu senyum, sapa, salam, seperti itu ya Mbak Ibe. Nah di sini realitanya tuh budaya seperti itu tuh bisa berpengaruh gak sih kepada kesuksesan proyek, khususnya di stakeholder engagement itu sendiri? Yang paling utama itu adalah ketika kita kenal dengan stakeholder kita tahu values dia kayak apa, budaya dia juga gimana gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini akan ada pengaruh, budaya apapun itu juga pasti akan pengaruh gitu. Karena gini, betul bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah gitu. Tetapi kalau kita datang tanpa kita tahu budaya mereka, maka perilaku ramah tamah tadi bisa hilang. Maksudnya gini, kalau sudah tahu bahwa dari pagi sampai sore penduduk desa di situ laki-laki itu pasti pergi ke ladang, maka teman-teman yang dari program, dari proyek ini ya jangan datang pasti siang-siang dong. Kan yang ada cuma ada ibu-ibu. Yang ada nanti teman-teman ditanya kan, mau ngapain datang? Kok cuma ibu-ibu gitu. Itu yang kebiasaan dan budaya masyarakat itu yang mesti kita tahu gitu. Dan karena kalau misalnya yang datang laki-laki, pada saat itu tidak ada laki-laki di kampung, adanya ibu-ibu, udah pasti bakal ditolak, gitu kan. Terus kemudian dia datang lagi, terus tetap aja dia datangnya siang juga, ya kan sama aja bohong kan, gitu. Mungkin beda kalau misalnya dia mengenali, kebiasaannya ini adalah bapak-bapak berkumpul pada saat malam Jumat karena baca Yasin, baca apa. Mungkin mereka si stakeholder engagement officer ini harus datangnya pada saat Kamis malam, ikutan gitu. Dan dengan demikian menjadi bagian dari mereka, paham budaya mereka, tahu kebiasaan mereka, akan membuat si stakeholder engagement officer diterima dengan baik. Karena orang akan ngerasa, oh dia ngerti kita, gitu sih. Oke, berarti dengan cara kita mengetahui kebiasaan mereka, membantu keberhasilan proyek itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak Ibe, boleh dikasih closing remark-nya kepada teman-teman Avenuers yang memang mungkin ada yang tertarik di bidang stakeholder engagement dan juga pengen tahu tips and tricks-nya kalau misalnya ingin menghandle stakeholder itu seperti apa. Boleh silakan. Menghandle stakeholder itu susah-susah gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa belajar di mana, kok aku udah baca teorinya, tapi waktu di lapangan kok beda banget. Ya harap bersabar, karena yang namanya manusia pasti nggak ada yang sama gitu. Situasi berbeda, waktu berbeda, walaupun orangnya sama, reaksinya juga pasti akan berbeda. Jadi kalau kita bicara soal stakeholder engagement, yang dibutuhkan itu adalah sebetulnya kemauan dan kemampuan orang tersebut buat belajar lebih banyak. Sama satu lagi, harus bisa mengelola harapan gitu. Mengelola harapan tuh maksudnya gini, kalau udah ditemuin 3 kali, 4 kali, pasti dia mau kerjasama. Kata kita, kan tadi udah dibilang, kenali dulu stakeholdernya gitu kan. Iya kalau misalnya cocok, kalau enggak gitu. Atau mungkin ada hal-hal lain. Tapi yang paling utama itu adalah mengelola ekspektasi diri sendiri. Jadi nggak kesel duluan gitu. Dan gak usah khawatir bahwa ini gimana, udah di-engage, udah dilibatkan, udah berbulan-bulan, kok gak ada hasilnya, sabar. Semua pakai ada waktunya gitu. Makanya itu tadi, gak boleh pakai ekspektasi diri sendiri gitu. Itu aja sih rahasianya. Rahasia, udah kayak resep. Keren banget Mbak Ibe, pastinya harus sabar dan juga bisa mengelola ekspektasi. Baik, keren banget Mbak Ibe. Mbak Ibe sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol di Projection. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Sama-sama. Baik Mbak Ibe, terima kasih. Nah teman-teman Avenuers, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan juga subscribe. Dan bagi teman-teman Avenuers yang ingin belajar lagi tentang project management atau pengen belajar tentang stakeholder management atau leadership, boleh juga cek link di avenue.co.id. Kami menyediakan customized training yang memang khusus spesialisasi untuk leadership maupun stakeholder management. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Ibe.
Baik, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.